Malaikat maut pergi ke rumah sakit untuk bekerja, namun ia tanpa sengaja mengambil jiwa seorang bayi. Pada hari itu juga, seorang bayi lucu baru saja lahir. Sang perawat selesai melakukan pemeriksaan dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada sang ibu. Bahkan malaikat maut yang kebetulan lewat pun berhenti sejenak untuk melihat ikut merasakan kebahagiaan mereka. Dengan perasaan senang, ia pun memulai tugasnya. Tugasnya hari itu adalah mengambil jiwa seorang pasien di meja operasi. Malaikat maut bahkan sudah mensterilkan sabitnya terlebih dahulu. Namun saat hendak masuk ke ruang operasi, ia justru tanpa sengaja mengambil jiwa sang bayi. Ketika ia masuk ke ruang operasi dan mengayunkan sabitnya, barulah ia sadar telah melakukan kesalahan besar. Melihat bayi yang baru lahir itu, malaikat maut terkejut dan buru-buru berlari keluar sambil menggendong jiwa sang bayi. Ia lupa pada tugasnya dan langsung bergegas menuju rumah si bayi. Namun setibanya di sana, kamar itu kosong. Ia berlari ke jendela dan melihat kedua orang tua bayi itu telah menyadari kematian anak mereka. Mereka sangat berduka. Tubuh sang bayi sudah diletakkan di dalam peti, siap untuk dimakamkan. Malaikat maut pun segera menaiki sabitnya sambil membawa jiwa sang bayi mengejar iring-iringan pemakaman. Namun ia tidak bisa menyusul. Ia menabrak sebuah tiang lampu, membuat jiwa bayi itu terlempar. Setelah berputar-putar di udara, bayi itu terlempar ke arah timur, sementara malaikat maut terjatuh ke arah barat. Jiwa sang bayi kemudian merasuki seekor kuda, dan mata kuda itu langsung berubah warna. Saat itu ia melihat seorang anak laki-laki di atas kereta sedang makan permen. Sang bayi, yang kini berjiwa kuda, ingin mencicipi juga. Ia pun mengejar anak itu dan dengan senang hati ikut makan permen. Namun anak itu dan ibunya ketakutan, dan mereka tidak bisa menghindar dari kuda yang terus mengejar ingin permen. Kejar-kejaran itu berlangsung di jalanan, bahkan sampai menerobos masuk ke sebuah pesta pernikahan dan tersangkut gaun panjang sang pengantin. Bukan hanya merusak acara, mereka pun akhirnya diusir. Di sisi lain, malaikat maut terjatuh di atas atap sebuah mobil, dan ia menemukan bahwa peti jenazah di dalam mobil itu adalah milik sang bayi. Namun ia sadar bahwa ia telah kehilangan jiwa bayi tersebut. Saat malaikat maut sedang panik, mobil itu tiba di pemakaman, dan kuda yang sebelumnya terlempar kini jatuh dari langit. Jiwa sang bayi kembali terpental dan mendarat tepat di tangan malaikat maut. Ketika bayi itu hampir dimakamkan, malaikat maut bersiap mengembalikan jiwanya ke tubuh. Namun tepat pada momen itu, ia tersandung dan jatuh. Jiwa sang bayi hampir kembali ke tubuhnya, tetapi segerombolan burung terbang melewati mereka. Jiwa-jiwa itu bertabrakan, dan jiwa bayi tertukar dengan jiwa burung. Malaikat maut benar-benar putus asa. Dari dalam peti itu, kini terdengar suara cicitan burung.